dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 untuk tahun 2024 saya buka dengan resmi. Selesai. Tebal konsep 200 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPD RI, senator kita yang hadir, ada Pak Nanang dan Pak Jaidang Arifin. Thank you for coming. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, terutama yang saya hormati Ketua-Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, ada Bapak Senwaji, Bapak Samsul, dan Bapak Sidi. Yang saya hormati para bupati, wali kota se-Kalimantan Timur. Yang hadir secara langsung Bupati Berau, Wali Kota Buntang, Bupati Ibu Kota Negara Pak Hamdan, Wakil Wali Kota Samarinda, yang lain-lain diwakili pejabat eselon 2. Bubar, Pak. Oh, ada nih. Bupati Kuban, tambah muda pakai kuliah ini. Ya. Yang saya hormati para narasumber, terutama dari yang mewakili Kepala Bappenas, hadir secara virtual, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan yang juga hadir secara virtual. Para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, ada tadi dari Uniba, mana orangnya tadi itu ada pula sih, Pak Profesor Izradi, kemudian ada Rektor Untak Profesor Doni dari UMKT, tapi lain rektornya tapi diwakili, rektornya lagi di Solo.
para pimpinan organisasi vertikal yang hadir. Ada Bapak Made, Kepala UDK Kalimantan Timur. Nanti UDK Regional 9 akan pindah ke Samarinda dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Tadi hadir Bapak Kepala Regionalnya, Pak Darmansyah, dan Pak Wakilnya sekalian, Pak Ahimsah, mau memindahkan kantor regional dari Banjarmasin ke Samarinda. Para pimpinan organisasi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota Kalimantan Timur, organisasi-organisasi, ketua pimpinannya yang hadir, termasuk yang hadir itu pada kesempatan hari ini adalah Ibu Ani sebagai ketua penyandang cacat Kalimantan Timur. Jika dia bisa berdiri, saya suruh berdiri, jadi dia duduk di tengah-tengah. Hadirin sekalian, satu persatu tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya atas kehadirannya dalam rangka menghadiri Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 di tahun 2023 ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan selamat dilaksanakannya kegiatan Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur. Semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan rumusan-rumusan sesuai dengan tema yang telah disepakati dalam Musrenbang ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur wilayah. Dan di dalamnya tadi sudah masuklah pokok-pokok pikiran kawan-kawan kita yang berasal dari Karangpaci, DPRD, maksudnya 500 usulan sudah diterima oleh gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan, dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dalam sambutan dari Ketua DPRD tadi, saya menyimak dengan segala perhatian walaupun pura-pura main HP. Mau minta merubah
Pergub 49. It could be considered, dapat dipertimbangkan, logis. Mudah-mudahan bisa segera dilakukan perubahan. Karena usulannya jelas di forum Musrenbang. Tapi kalau usulan-usulannya yang tidak di luar resmi, orang bisa ditanggapi. Tapi kalau ini resmi, that's right, itu suka saya. Bagus. Segera kita lakukan revisi. Mana Sarkowi ini, mana Sarkowi? Makanya hadir beliau. Awak yang mainkan di belakang kan? Dan ini memang itu adalah sesuatu yang kita akan lakukan evaluasi hal-hal yang memang dilakukan pantas dilakukan evaluasi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dengan pergub itu ternyata efisiensi dalam pembangunan Kalimantan Timur terjadi. Salah satunya adalah efisiensi di dalam melaksanakan kegiatan menjadi silpa pendapatan kita untuk tahun berikutnya. Tahun 2020, 2021, more or less more than 1 triliun rupiah kita mendapatkan efisiensi. Salah satu yang besar perannya adalah karena melaksanakan kegiatan lelang dan tender. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tadi sudah setuju. Sabto tidak setuju, Bu Feridiana setuju, Sarkowi apalagi. Musrenbang adalah sebuah proses yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang 25 tahun 2004. Jadi sebenarnya Undang-Undang 25 tahun 2004 ini adalah itu sepertinya kalau dulu sistem adanya GBHN itu penggantinya itu dasarnya ada pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka panjang dan tahunan. Dan Kalimantan Timur sebenarnya telah memiliki sebuah hasil prestasi yang lumayan walaupun tidak the best dengan cara mengikuti proses-proses sistem perencanaan dan kegiatan. Dan Kalimantan Timur memiliki peran yang besar bagi negara dan bangsa ini secara nasional. Saya selalu sampaikan pada setiap kesempatan, walaupun anggaran penerimaan kita itu kecil, tetapi peran dia secara global, secara nasional itu besar. Cuma ini tidak dikemukakan oleh pusat, oleh pemerintah. Misalnya tahun 2022, penghasil devisa dengan surplus perdagangan hanya 2 provinsi yang terbesar adalah Kalimantan Timur dan di Jawa Barat. Kalimantan Timur surplus kita 32 billion US dollar. 32
$30 billion itu sudah dapat membiayai pembangunan ibu kota negara lebih daripada sekitar 480 triliun rupiah. Jawa Barat juga 32, cuma lebih besar Jawa Barat sedikit, tapi hanya beberapa juta dolar. Tapi sama 32 billion US dollar, 32 miliar dolar. Artinya kalau Menteri Keuangan mengumumkan Kalimantan Timur, negara ini kita pecah rekor dengan cadangan devisa tertinggi selama 36 bulan terakhir, itu peran Kalimantan Timur sangat besar. Karena tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ekspor Kalimantan Timur bukan minus, tapi surplus. Tapi itu tidak diumumkan. Karena kalau diumumkan mungkin mengkhawatirkan ya. Kita akan menuntut banyak. Dan tidak. Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur itu hanya menginginkan sebuah apresiasi saja. Itu saja sebenarnya. Dan itu yang kita perjuangkan selama ini dan diperjuangkan oleh pemerintah. Jadi kita berjuang bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, tapi juga untuk masyarakat yang di luar Kalimantan Timur. Dan sampai dengan tahun 2023, totally penerimaan Provinsi Kalimantan Timur, including bupati dan kabupaten dan kota, itu lebih dari 100%. Biasanya kita 31 triliun. Tahun 2023 mencapai 67 triliun. Lumayan, walaupun kecil. Dan kita masih berjuang sekarang dalam hal untuk mendapatkan peningkatan penerimaan daerah. Salah satunya adalah penerimaan dari sumber daya alam kelapa sawit. Kemarin sudah rapat di Komisi 11, Keuangan 11 ke 9. 11 dan sudah diatur oleh Ibu Menteri Keuangan 60% daerah penghasil, 20% untuk provinsi, dan 20% untuk daerah yang berbatasan dengan, misalnya penghasilnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara itu adalah Samarinda. Tapi kalau Kutai Timur, PPU, Kutai Barat itu tidak mendapatkan 20% karena dia juga penghasil sawit. Dan nilainya itu lebih kurang 4,7 triliun. Ini usaha-usaha kita yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Dan kedua, kita masih ada peluang-peluang lain lagi yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita dijual karbon. Kita mendapatkan kompensasi dari World Bank itu untuk 22 juta metrik ton karbon dioksida senilai 110 juta dolar dikurang sama dengan 1,6 triliun. Yang paling banyak dapat itu adalah Kabupaten Berau yang tadi juara 1 tingkat kabupaten dalam pembangunan di Kabupaten Berau.
bupati berapa? Saya kalau cewek itu ada kalau nggak ada. Hari ini saya mau ke Jakarta dalam rangka mengurus persiapan untuk memperdagangkan karbon kita di luar negeri. Tanggal 2 sampai tanggal 7 saya ke Brazil. Di sana salah satu juga sebagai penghasil karbon karena dia kawasan hutan tropis sama dengan kita. Tanggal 8, 9 ke Woodbank, Washington. Juga terkait dengan persoalan mengenai ratifikasi kesepakatan dalam jual beli karbon. Karena dia punya data bahwa data kita itu ada di World Bank, walaupun sumbernya berasal dari kita sendiri. Tanggal 11-12 ke UK. Karena UK ini adalah memiliki komitmen yang kuat dalam hal kompensasi bagi negara-negara yang melaksanakan penurunan emisi yang sukses seperti Kalimantan Timur. Karena selama 10 tahun ke depan dia menyiapkan dana 10 bilion pound sterling. Rata-rata setahunnya dia harus keluarkan uang 3 miliar pound sterling. Ini yang saya mau kejar. Bayangkan, saya dapat perkiraan dari pakar ahli karbon kemarin. Kita sekarang ini yang baru dinilai yang 30 juta ton karbon dioksida ekuivalen itu sampai dengan tahun 2021. Berarti ada 22, 23, 2024 kita bisa mencapai kira-kira lebih kurang 100 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Harganya harga pasar bukan $5, tapi harganya $10 up. Bisa 12,5, bisa 15, bisa 25. Jadi kalau harganya 100 juta metrik ton, kalikan aja 10. 10 kali 100 juta berapa? Kalkulator saya ini udah tidak sanggup itu. Kira-kira 1 bilion US dollar. $1 bilion US dollar dikali ke 15.000 berarti 15 triliun. Itu dari hasil karbon saja. Ini yang saya mau lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum pensiun akhir September, pensiun. Gak apa-apa, yang penting saya selesaikan. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi. Dan itu automatically saya mewakili seluruh negara dan bangsa berangkat sebagai ketua APPSI. Jadi yang dijual itu bukan hanya persoalan karbon yang ada di tempat kita, tapi di seluruh Indonesia. Kita akan bisa menghasilkan sekitar 1 juta, kalau 1.000, kalau 100 kali nak hitungan kita
sampaikan di sini sebenarnya hal janji komitmen negara-negara maju terhadap negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi itu sudah lama. Tapi dia cuma janji-janji. 3 hari Rabu. Ini hari apa ini? Senin. Saya kedatangan Senat Amerika dari Partai Demokrat di Balikpapan. Bilang, kenapa kalian datang ke sini? Ini terkait pernyataan Mr. Gubernur bahwa negara-negara maju termasuk Amerika tidak melaksanakan komitmen yang jelas. Memang bilang, cuma Amerika ngomong aja itu. Dengan membawa pesawat sendiri. Setelah lapor dengan Presiden Jokowi di Jakarta, datang langsung ke Balikpapan, ketemu saya, bicara persoalan bagaimana pembangunan lingkungan. Karena Partai Demokrat ini lebih kepada nilai-nilai, nilai lingkungan, nilai budaya, nilai kemanusiaan, hak asasi manusia. Ini model kita harus bisa menyampaikan kepada pihak-pihak. Kompensasi $110 juta itu bukan ujuk-ujuk. Tahun 2000 di Glasgow itu tahun berapa itu? Di Inggris. Saya bilang kalau komitmen tidak dipenuhi oleh yang berkomitmen, hutan akan saya tebang habis. 6 bulan kemudian pengumuman kompensasi turun dari World Bank. Emang harus pegat-pegat sarap sedikit. Dalam mana juga kita mau nebang hutan ini. Tapi mereka takut karena kalau terjadi pemanasan global, karena persoalan hutan kita tidak terpelihara dengan baik, mereka dulu merasakan, terutama di wilayah-wilayah Skandinavia dan Eropa. Nah, jadi hal seperti ini yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang kalau kita ini memang menerima aja, ya kan, mereka tidak committed sih ya, tapi tidak diwujudkan komitmennya. Nah, nanti saya akan kalau kita bisa menghasilkan sampai 100 juta metrik ton karbon dioksida ekivalen, harga $25 harga pasar, karena itu yang namanya Shell akan membeli, tapi diangkat barang itu keluar itu $25 per ton. Kalau kita berhasil 100 ton berarti ada berapa itu? 100 kali 25 berapa? Ada 4 miliar dolar. 4 miliar dolar itu kalau diganti menjadi 60 triliun rupiah. Potong untuk dana DPDLH di Kementerian Keuangan dan KLHK itu sekitar 13%. Masih banyak duit kita.
Cuma kenapa saya pergi ke Brasil? Karena Brasil itu mengelola keuangan dari hasil karbon dioksida mereka otonom, tidak dikelola oleh pusat. Makanya saya datang ke sana. Dan saya bawa juga Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, anak buahnya maksudnya. Wah benar ini, jadi itu strategi. Kalau nanti kita sepakat di sana, tidak boleh kita terlalu diatur oleh pusat dalam hal penggunaan keuangan yang sudah milik daerah. Jadi nggak usah kita kencang-kencangan, ada strategi-strategi yang kita pakai. Kita belajar di mana Brazil mengelola keuangan secara penuh. Dan kita di backup oleh World Bank. Karena kita dibiayai sebagian oleh World Bank, kita dibiayai. Itu Ibu Sekda, Pak Fahmi dengan Pak Patur. Gubernur tidak dibiayai. Kenapa? Supaya dia bebas bicara. Sebab kalau dibiayai orang mulutnya dijahit. Itu strategi. Jadi jangan sampai kita dalam macam ya, kamu yang ngomongin kamu, kita jangan ongkos kita sendiri pakai. Alhamdulillah DPRD setuju ongkos APB dana daerah yang digunakan untuk berangkat. DPRD kita buat kemarin saya mau bawa, cuma rupanya panitia membatasi peserta untuk berangkat ke Brasil. Dan saya berharap juga kepada semuanya terkait dengan persoalan pembangunan ini, kita usahakan jangan bisa protes saja, tapi harus ada solusi. Misalnya tadi, kan ada beberapa jalan wilayah Kalimantan Timur yang statusnya kita rubah, dan serahkan ke pusat saja. Masuk di Pasir, termasuk di Kutai Kartanegara, termasuk di Kutai Barat. Jalan ke wilayah yang disampaikan oleh ketua tadi, ketua DPRD, wakil ketua DPRD yang ke arah tengah itu jalan poros yang biaya jalan negara, bukan jalan. Jadi kalau ada apa-apa itu jalan nasional itu, bukan urusan provinsi. Jalan negara, jalan nasional. Jadi kita bersiap-siaplah. Nanti kita laporan aja, ini jalan dari Bulusu ke sampai ke Ujung Bilang, sampai ke Lokapari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan wilayah, dengan badan pengelola kawasan perbatasan. Kita harus juga punya strategi di dalam membuat rencana seperti ini. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Belum, ini baru pembukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Kalimantan Timur atas sambutan dan juga sekaligus membuka acara Musrembang dengan resmi pada hari ini.